kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Geometri Bangun Ruang. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan geometri bangun ruang, yaitu kubus dan balok. Sebelumnya Ibu mau tanya kepada kalian semua, kalian tahu nggak kubus dan balok itu apa? Ya, Ibu akan jelasin kubus dan balok. Kubus dan balok merupakan bangun ruang 3 dimensi yang memiliki sisi sama panjang, sedangkan dalam kubus memiliki 6 sisi persegi yang sama panjang, dan pada balok memiliki 6 persegi yang sama panjang, tetapi ada 2 sisi yang berbeda ukuran. Dalam kubus dan balok memiliki 12 rusuk dan memiliki 8 titik sudut. Itu tadi pengertian dari kubus dan balok. Ibu mau tanya, benda-benda apa saja yang berbentuk kubus dan balok? Nah, contohnya seperti lemari, meja, kulkas, TV, itu merupakan bangun ruang yang berbentuk kubus dan balok. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan unsur-unsur yang terdapat di kubus dan balok, yaitu kubus dan balok memiliki 6 sisi sama panjang. Yang pertama yaitu sisi alas. Sisi alas yang terdapat di bawah yaitu A, B, C, D. A, B, C, D. Ini merupakan sisi alas. Yang kedua yaitu sisi atas kubus dan balok, terdiri dari E, F, G, H. Dan yang ketiga yaitu sisi depan. Sisi depan kubus dan balok terdiri dari A, B, F, E. Dan sisi yang keempat, sisi belakang kubus dan balok, yaitu D, C, D, C, G, H. Yang kelima yaitu sisi samping kiri yang terdiri dari B, C, F, G. Dan yang terakhir yaitu sisi samping kanan kubus dan balok, terdiri dari A, D, H, E. Unsur selanjutnya dari kubus dan balok yaitu memiliki 12 rusuk yang terdiri dari AB, BC, CD, DA, AE, FB, FG, GH, HE, BH, CG. Jadi rusukku seperti ini. Ini namanya rusuk. AB ini dinamakan rusuk datar, dan sedangkan pada BF ini atau FB merupakan rusuk tegak yang terdapat dalam kubus dan balok. Dan unsur yang selanjutnya yaitu kubus dan balok memiliki 8 titik sudut. Jadi 8 titik sudut itu terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, H. Ini namanya adalah titik sudut dari kubus dan balok. Unsur yang selanjutnya yang terdiri dari kubus dan balok yaitu diagonal ruang dan diagonal bidang atau diagonal sisi. Jadi perhatikan ke depannya anak-anak. Jadi diagonal ruang dari kubus dan balok terdiri dari AG, HB, CE, DF. Ini adalah diagonal ruang dari kubus dan balok. Dan yang selanjutnya yaitu diagonal bidang atau diagonal sisi.
Yuk perhatikan di papan tulis anak-anak. Nah, diagonal bidang atau diagonal sisi yaitu terdiri dari AF, BE, DG, CH, BG, CF, AH, ED, CG, FH, AC, BD. Jadi ini merupakan diagonal bidang atau diagonal sisi yang terdapat dalam kubus dan balok. Jadi Nah, baik anak-anak, di sini Ibu mempunyai miniatur kubus. Coba kalian perhatikan ke depan ya. Ini adalah miniatur kubus. Jika kubus ini dibuka, dia akan berbentuk jaring-jaring kubus. Coba kita buka ya. Ayo anak-anak perhatikan. Jika Ibu buka perlahan-lahan, dia akan membentuk jaring-jaring kubus. Dan mengapa Ibu bedakan warnanya? Karena di sini nanti ini akan sebagai alasnya, sisi alas, dan di sini akan sebagai tutup atau sisi atasnya. Nah, coba Ibu tutup kembali atau bentuk kubus. Ini sebagai alasnya, ini dan sebagai tutupnya. Ibu akan tutup kembali. Nah, jadi jaring-jaring tersebut akan berbentuk kubus kembali jika disatukan lagi. Selanjutnya, Ibu memiliki bangun ruang yang berbentuk balok. Nih anak-anak, ini adalah berbentuk balok. Ayo perhatikan, dia dua sisinya berbeda. Nih, samping kanan kirinya berbeda. Jadi balok ini ketika Ibu buka akan berbentuk jaring-jaring. Coba kita buka dengan sendiri. Kita buka ya anak-anak, kita buka nih. Ini berbentuk jaring-jaring balok. Ini adalah jaring-jaring balok. Ibu bedakan lagi warnanya, ada dua, yaitu warna hitam ini sebagai alasnya dan ini sebagai tutupnya. Coba kita satukan lagi jaring-jaringnya biar berbentuk balok. Ini sebagai alas dan sebagai tutup. Perhatikan ya anak-anak. Nih, tutupnya ada di atas, alas ada di bawah. Ini jadi bangun ruang balok. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan dari geometri bangun ruang berupa kubus dan balok. Sebelum kita melanjut ke materi selanjutnya, Ibu akan memberikan ulasan sedikit buat kalian agar kalian lebih paham lagi. Jadi, geometri bangun ruang berupa kubus dan balok merupakan bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 sisi sama panjang, 12 rusuk, 8 titik sudut, dan memiliki diagonal ruang dan diagonal bidang. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran pagi ini kita akan belajar tentang geometri bangun ruang. Jadi, banyak sekali bangun ruang yang sudah kita tahu ya, ada balok, ada kubus, ada tabung, kerucut, ada limas, prisma, bola, dan dari sekian banyak bangun ruang tersebut, di sini Ibu akan menjelaskan tentang bangun ruang yang lebih spesifik, yaitu tentang tabung dan kerucut. Ada yang sudah pernah dengar bangun ruang tabung dan kerucut? Bangun ruang tabung dan kerucut itu ada di kehidupan sehari-hari kita, anak-anak. Jadi kalau misalkan kita bicara soal tabung, pasti nggak jauh-jauh dari contohnya nih di kehidupan nyata yang kita lakukan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari itu contohnya pasti ada gelas tuh. Gelas tuh berbentuk tabung anak-anak. Jadi gelas itu bentuknya seperti tabung. Contohnya ada yang seperti ini. Nah ini, jadi bentuknya seperti itu. Lalu ada lagi yaitu tong. Tong yang dari besi itu juga berbentuk seperti tabung. Kalau di kehidupan sehari-hari kita bisa mencarikan contoh dari kehidupan sehari-hari aja. Ada juga kerucut. Kalau kerucut di kehidupan sehari-hari itu contohnya apa? Contohnya seperti topi ulang tahun untuk anak-anak. Kalau misalkan kalian datang gitu, Bu, kalau misalkan ada yang bilang, Bu, saya waktu itu ulang tahun ke tempat teman saya, topinya bentuknya seperti itu. Nah, memang seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan kerucut itu contohnya adalah topi ulang tahun pada teman-teman kalian atau saudara, atau pokoknya topi anak-anak itu yang berbentuk kerucut. Lalu ada lagi yaitu adalah topi Pak Tani. Nah itu juga bentuknya kerucut. Jadi topi yang memiliki bentuk seperti ini, lalu
bawahnya seperti bulat atau lingkaran yang akan dipakai. Nah, itu bentuknya seperti kerucut. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan lebih spesifik tentang tabung dan kerucut. Apa sih tabung? Apa sih kerucut? Pasti kalian bertanya kan? Jadi anak-anak, tabung atau biasa disebut dengan silinder yaitu adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk dari 2 buah lingkaran identik dan sejajar dan persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, jadi tuh tabung tuh biasa disebut silinder. Kalau misalkan ada yang nggak tahu tabung apa sih, itu tuh sama aja kayak silinder. Nah, kalau misalkan tabung itu kita akan jelas ada unsur-unsurnya. Jadi ada unsur-unsur tabung, ada unsur-unsur kerucut, ada unsur-unsur tabung dan ada unsur-unsur kerucut. Nah, kita akan bahas yang unsur-unsur tabung dulu nih. Apa sih unsur-unsur tabung itu gitu kan? Kita akan kita kasih tahu. Jadi tabung ini adalah tabung anak-anak nih. Ini adalah tabung. Jadi unsur-unsur pada tabung itu adalah ada sisi alasnya. Ada sisi alas, ada selimut tabung. Nih ada sisi alas, ada selimut tabung, ada diameter lingkaran alas. Lalu ada jari-jari lingkaran alas dan yaitu adalah ada tinggi tabung. Tinggi tabung tuh ini yang berdiri lurus ini merupakan tinggi tabungnya. Nanti kita akan dekatkan kameranya supaya bisa terlihat lebih jelas. Nah, itu jadi ada 5 unsur-unsur pada tabung tuh ada 5. Contohnya seperti itu dan juga ada jaring-jaringnya. Jadi tuh tabung tuh ada jaring-jaring ada jaring-jaring tabung ya anak-anak, yaitu adalah ini contohnya seperti ini, nanti akan Ibu dekatkan. Ini yang pertama, ini kedua, ketiga. Dan ada lagi Ibu akan mencoba gambar. Itu adalah seperti ini. Nih, ini di sini, ini di sini. Nah, ini untuk contoh ya. Nah, seperti itu. Lalu kalau misalkan bicara tentang kerucut nih. Apa sih kerucut itu, Bu? Gitu. Kalau misalkan ada yang nanya, kerucut tuh yang kayak topi itu kan, Bu? Nah, jadi tuh kalau misalkan di pembelajaran, kerucut itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung dan sisi alas berbentuk lingkaran. Jadi tuh ini ada sisi ini lurus seperti ini, tapi bawahnya seperti ini. Nah, bawahnya seperti ini. Nah, jadi kerucut juga ada unsur-unsur dan jaring-jaringnya. Jadi kalau misalkan unsur-unsur pada kerucut itu adalah ada bidang alas, ada diameter bidang alas, ada tinggi kerucut bidang alas, diameter bidang alas, dan ada tinggi kerucut ini itu merupakan tinggi kerucutnya. Lalu ada selimut kerucut dan ada garis pelukis. Jadi garis pelukis itu S. Nih, ini merupakan garis pelukisnya. Lalu jaring-jaring pada kerucut juga ada, yaitu jaring-jaringnya contohnya seperti ini. Kita akan dekatkan supaya terlihat lebih jelas. Nah, nih. Ini anak-anak, jadi ini tabung. Kita akan jelaskan sedikit. Ini tabung dan sisi alasnya adalah sisi yang berbentuk lingkaran dengan pusat P1, dengan P2. Lalu adalah selimut tabung, yaitu sisi lengkungnya. Ini selimut tabung atau sisi lengkungnya. Lalu ada diameter lingkaran alas atau AB. Nih, AB ini adalah diameter lingkaran alas. Lalu adalah jari-jari lingkaran alas atau R-nya. Dan tinggi tabungnya. Nih, ini tingginya. Lalu kalau yang pada kerucut akan Ibu lebih perjelas lagi, itu ada bidang alasnya, ada diameter bidang alas dan ada tinggi kerucutnya, ini tinggi kerucutnya. Lalu ada garis pelukisnya, ini garis pelukisnya atau S-nya. Jelas ya, ini jaring-jaring contohnya, ini seperti ini dan ini untuk kerucut, sedangkan pada jaring-jaring tabung adalah ada yang seperti ini, 1, 2, 3, dan 4. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira itu tadi penjelasannya tentang tabung dan kerucut. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai bangun ruang limas, prisma, dan bola. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, apa anak-anak pernah melihat bangun ruang tersebut? Baik, kalau ada yang sudah lihat ataupun belum, kita belajar kembali ya. Yang pertama di sini Ibu akan menjelaskan mengenai bangun ruang limas. Apa sih yang dimaksud dengan bangun ruang limas? Ada yang tahu?
Ya, bangun ruang limas merupakan sebuah bangun ruang yang memiliki sisi atau bidang samping berbentuk segitiga dan memiliki puncak. Bisa dilihat, ini merupakan gambarnya. Sebenarnya limas ini ada berbagai macam bentuk, ada limas segi 4, limas segi 5, limas segi 6, dan seterusnya. Namun di sini Ibu akan memberikan contoh mengenai limas segi 4. Kenapa disebut limas segi 4? Karena alasnya berbentuk segi 4. Dan dalam kehidupan nyatanya kita dapat melihat limas ini, yaitu apabila anak-anak pernah melihat foto atau gambar mengenai piramida di Mesir. Nah, unsur-unsur yang terdapat pada limas ini ada titik sudut, sisi, dan juga rusuk. Sebelumnya, anak-anak bisa membedakan belum apa itu titik sudut, sisi, dan rusuk? Baik, yang ada yang belum, maka Ibu akan menjelaskannya sedikit ya. Titik sudut merupakan pertemuan antara dua rusuk ataupun dua sisi yang terdapat pada bangun ruang. Sedangkan sisi adalah bagian datar yang terdapat pada bangun ruang. Dan yang dimaksud dengan rusuk merupakan ruas garis yang ada pada bangun ruang. Nah, mari kita mencari titik sudut apa saja yang terdapat pada bangun ruang limas segi 4 ya. Nah, di sini titik sudutnya ada titik sudut A, B, C, D, dan E. Mari kita tulis titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut E, D, serta titik sudut E. Jadi ada berapa titik sudut dalam limas segi 4? Ya, ada 5. Selanjutnya sisi. Ada berapa sih sisi yang terdapat pada limas segi 4? Yang pertama ada sisi alas, yaitu sisi A, B, C, D, serta ada sisi depan, yaitu A, B, E. Sisi samping kiri bagi Ibu itu ada sisi B, C, E, dan sisi kanan bagi Ibu ada sisi A, D, E, dan sisi belakangnya ada sisi C, D, E. Baik, selanjutnya yaitu rusuk. Rusuk tadi sudah Ibu jelaskan ya, yaitu berupa ruas garis yang ada di bangun ruang. Dan di sini coba dilihat mana garis-garis yang termasuk rusuk. Garis rusuknya ini ada rusuk AB, ada rusuk BC, ada rusuk CD, ada rusuk AD, ada rusuk AE, ada rusuk BE, ada rusuk CE, dan ada rusuk DE. Jadi ada berapa rusuk pada bangun ruang limas? Ya benar, ada 8. Selanjutnya Ibu akan bergeser ke bangun ruang prisma. Prisma. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian bangun ruang prisma. Bangun ruang prisma merupakan bangun ruang yang memiliki atap dan alas yang bentuknya sama dan ukurannya sama, serta bidang sampingnya berbentuk persegi panjang. Sama halnya dengan limas, prisma ini ada berbagai macam bentuk. Ada prisma segitiga, prisma segi 5, prisma segi 6, dan lain-lainnya. Yang membedakan bentuk tersebut merupakan atap dan juga alasnya. Dan di sini contoh nyata dari prisma yaitu tenda. Tenda yang sering dipakai anak-anak pramuka saat berkemah itu merupakan contoh nyata dari bangun ruang prisma. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan atau mencari unsur-unsur apa saja sih yang terdapat pada bangun ruang prisma. Yang pertama ada titik sudut, kedua sisi, ketiga rusuk. Mari anak-anak kita cari ya yang mana titik sudut. Titik sudutnya ini ada titik sudut A, titik sudut B,
titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, dan titik sudut F. Jadi pada bangun ruang prisma terdapat 6 titik sudut. Selanjutnya ada sisi. Mari kita cari ya yang mana sisinya. Yang pertama ada sisi bagian alas, ada sisi A, B, C. Sisi bagian atap yaitu ada D, E, F. Sisi bagian kanan dan kiri yaitu ada sisi A, B, D, E, dan A, C, D, E, serta sisi bagian belakang yaitu B, C, E, dan F. Selanjutnya rusuk. Mana ayo rusuknya? Mari kita cari bersama-sama. Ada rusuk AB, ada rusuk BC, ada rusuk AC, ada rusuk DE, ada rusuk EF, ada rusuk DF, ada rusuk AD, ada rusuk BE, dan juga ada rusuk CF. Nah, itu tadi merupakan unsur-unsur yang terdapat pada bangun ruang prisma. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai bangun ruang bola. Sebelumnya anak-anak pasti udah pernah sering kan melihat itu bola. Ya, bola merupakan contoh dari bangun ruang. Bola ini dapat diartikan sebagai bangun ruang yang hanya memiliki satu sisi dan tidak memiliki rusuk maupun titik sudut. Dan di sini Ibu akan mencari atau menjelaskan mengenai unsur-unsur apa saja sih yang terdapat pada bola. Yang pertama ada jari-jari. Jari-jari adalah garis dari titik pusat ke salah satu lengkungan pada bola, yaitu bisa kita tulis sebagai dari O ke A. Ini disebut jari-jari. Kita tulis ya, O, A. Oh iya, sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu titik pusat. Titik pusat merupakan titik tengah pada bangun ruang lingkaran. Nah, kemudian kita akan mencari diameternya yang mana ya? Diameter merupakan titik lurus yang panjang yang menghubungkan antara lengkungan bola 1 atau lingkaran 1 ke lengkungan lingkaran atau bola 2. Bisa kita tulis AB. Jadi anak-anak bisa membedakan kan mana yang jadi jari bola atau lingkaran dan mana yang diameter bola atau lingkaran. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai jaring-jaring bangun ruang. Sebelumnya anak-anak udah ada yang tahu belum apa itu pengertian jaring-jaring ruang? Jaring-jaring bangun ruang adalah pembelahan suatu bangun ruang yang saling berkaitan dan jika digabungkan akan membentuk bangun ruang tertentu. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh mengenai jaring-jaring dari bangun ruang limas. Nah, ini merupakan jaring-jaringnya ya. Ini yang bentuknya segi 4 ini merupakan alas dari bangun ruang jaring-jaringnya. Dan apabila kita satukan seperti ini jaring-jaringnya, maka jaring-jaring tersebut akan membentuk bangun ruang 5 segi 4. Selanjutnya yaitu ada jaring-jaring bangun ruang prisma. Ini merupakan bentuk jaring-jaring bangun ruang prisma segitiga, di mana yang berbentuknya segitiga ini bisa sebagai alas maupun sebagai atap. Nah, apabila jaring-jaring ini kita satukan seperti ini, nah, maka jaring-jaring ini akan membentuk bangun ruang prisma.
prisma segitiga. Selanjutnya yaitu mengenai jari-jari dari bangun ruang bola. Nah, seperti inilah contohnya jaring-jaring dari bangun ruang bola ya. Apabila jaring-jaring ini kita satukan, maka jaring-jaring ini akan membentuk sebuah bangun ruang yaitu bola. Baiklah, pembelajaran hari ini semoga bermanfaat bagi kita ya. Jangan lupa buat anak-anak untuk terus belajar mengenai bangun ruang matematika ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.